Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa kembali di channelnya Bang Hasan. Setelah kemarin kita membahas tentang reminder, imsak, dan sholat versi kedua untuk bot Telegram, kali ini kita akan membuat kustomisasinya. Apa saja itu? Jangan kemana-mana, kita simak berikut ini. Oke, kita buka codingannya ini ya. Codingannya kita atur dulu posisinya, kita gedein dulu ya. Kita gedein 150 ya, biar kelihatan gede. Kemudian Telegram saya mana? Telegramnya ini. Oke, Telegramnya saya letakkan di sini ya. Ini kita agak gedein dikit biar kelihatan. Oke, Telegramnya kita geser. Oke, begini ya teman-teman ya. Kasus yang pertama adalah teman-teman beberapa menanyakan bagaimana caranya membroadcast atau membuat reminder ini ke beberapa grup atau channel dalam satu waktu. Nah, kalau nanti saya bilang grup, bisa aja untuk grup, bisa untuk channel, atau untuk ID pribadi ya. Nah, bagaimana caranya? Oke, ini akan saya kasih tahu. Pertama adalah kita ubah di dua tempat. Yang ubah pertama adalah tujuan ID. Tujuan ID kita ubah menjadi array ya. Untuk array kita buat kurung kotak ya. Kita update ini dengan kurung kotak. Nah, ini namanya array ya. Kita simpan. Ini kalau mau broadcast ke beberapa tempat, teman-teman bisa menambahkan di sini ya. Misalnya grup ID-nya adalah 123456778. Nah, begini. Sehingga nanti akan mengirim ke dua tempat. Ini belum selesai ya. Kita lanjutkan di kita hapus dulu ini contoh saja. Jadi ini teman-teman bisa menambah koma atau menambah beberapa ID sekaligus dengan tambah bicara koma ya. Kemudian yang kedua, ubah di bagian bawah ya, yang bagian send ini, TG send ini kita ubah, kita kasih komentar dulu ya, kita ubah menjadi tujuan ID, kita for each, kita ulang ini ID, koma, biar nggak kelihatan, koma, is ID sama dengan ini, salah ya, ini enter. Kemudian kita variabelkan res sama dengan ini, kita pindah ke atas. Ini kita pindah ke atas ya. Nah, tujuan ID-nya kita ganti jadi ID. Ini. Nah, begini. Klik kanan, format dokumen. Oke, udah ya. Jadi kita simpan. Udah. Nah, kita coba tes. Ini saya broadcast untuk ke diri saya sendiri ya. Ke satu orang tapi menggunakan array. Kita tes, kita hidupkan, tes aktifnya menjadi true. Oke, waktu tes kita true. Setelah waktu tes kita true, nanti teman-teman setelah 1 menit biasanya di sini akan muncul notifnya. Ini karena trigger atau pemicunya tidak saya aktifkan ya, maka di sini tidak muncul. Ini kita klik dulu manual, yaitu klik tampilkan jadwal. Nah, seperti ini. Ini artinya normal ya. Artinya codingnya benar. Oke, teman-teman, sudah jalan. Tips yang kedua adalah ada beberapa kasus, yakni ketika terjadi sholat Jumat, maka ada yang menginginkan, kita falsekan dulu ini ya. Kita falsekan. Kalau sholat Jumat, maka remindernya bukan sholat zuhur gitu ya. Nah, caranya adalah teman-teman bisa mencari di bagian kita Ctrl F, pesan sama dengan pesan. Nah, ini ya, di bagian sini, pesan sama dengan pesan.
bagian pesan dan pesan ini, atasnya kita kasih coding, kita enter dulu ya. Nah, kita buat kode hari, let kode hari. Teman-teman boleh menggunakan let, juga boleh menggunakan var ya. Sama dengan kita menggunakan manfaatkan utilitas, kemudian format date, kita ambil kode harinya, diambil dari new date. Sebentar, ini ganggu nih. Ini ya, new date. Kita tambahkan new date ya. Kemudian zona time-nya, zona time, aduh, ini dia. Zona time, editor baru ini malah menutup ya, zona time. Kemudian kita ambil formatnya yaitu huruf U. Nah, kalau ini nanti dijalankan, maka kita akan mendapatkan kode-kode hari ya. Kode hari itu dimulai dari hari Senin. Kode hari dimulai hari Senin. Hari Senin adalah 1, Selasa 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Sehari ada 7. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat ya. Berarti Jumat adalah hari ke-5. Nah, makanya lakukan ini kita taruh di atasnya biar rapi. Nah, kita masukkan di sini ya, if kode hari, kita parse integer dulu kode harinya biar menjadi angka ya, sama dengan 5 ya, jika kode hari adalah 5 atau hari Jumat, dan yang kita ubah hanya sholat zuhurnya saja ya, jadwal, kemudian kita ubah menjadi to lowercase ini ya, to lowercase ya, to lowercase ya, bukan to lokal lowercase, tapi gunakan to lowercase. Kemudian kita tutup, sama dengan duhur pakai Z ya, ini ya, duhur menggunakan Z, kita copy aja lah cara amannya. Duhur menggunakan Z, maka jadwal kita ubah menjadi sholat Jumat, tanda petik 2, sholat Jumat. Nah, ini kita format dulu, format dokumen. Nah, sudah rapi ya, kita simpan. Hanya begini saja ya. Ini saja untuk tips yang kedua, untuk mengubah sholat duhur menjadi sholat Jumat ya. Tips yang ketiga adalah membuat custom reminder. Custom reminder itu contoh kasusnya adalah, misalnya teman-teman kemarin ada yang bertanya bagaimana membuat reminder untuk sholat tahajud atau membuat reminder untuk waktunya sahur misalnya. Nah, caranya adalah kita buat custom ya, kita buat custom di letaknya ada di test case, di tes kita, teman-teman bisa nyari aja Ctrl F, kemudian kita cari versi develop. Nah, ini dia test case untuk versi develop, kita tambahkan di atasnya sini. Oke, misalnya kita tambah jadwal tahajud misalnya. Oke, pertama kita kasih aktif tahajud sama dengan true. Ini artinya kita mengaktifkan jadwal untuk tahajud baru. Kemudian kita buat data jadwal indeks tahajud. Ini waktunya kapan, tahajudnya kapan gitu ya. Teman-teman bisa menuliskan misalnya jam 2 pagi, 02, ingat menggunakan 2 digit ya. 02, kemudian kita isi titik 2, kemudian jam 00 gitu ya. Itu, kemudian yang terakhir adalah customnya, custom pesan ya, custom pesan, kemudian tahajud sama dengan ayo bangun gitu ya, ayo bangun, waktunya tahajud gitu ya misalnya. Nah, misalnya seperti ini. Untuk mengetes ini caranya adalah kita sesuaikan waktunya ya.
kita tes ya. Ini contoh kasusnya adalah sekarang jam berapa ya, tes. Oke, ini 59 ya. Kita ganti sekarang 59. Kita ganti waktunya menjadi jam 2 berarti jam 14 lebih 01 udah aja ya. Nanti jam 14.01 akan keluar message seperti ini. Tapi karena di saya ini triggernya tidak saya aktifkan, maka harus dijalankan manual. Saat ini masih jam 14.00, kita ubah jadi 14.00 saja deh. Oke, kemudian kita jalankan. Nah, itu dia. Ayo bangun, waktunya tahajud. Pas ya, jam 2.00 atau jam 14.00 udah jalan ya. Ini reminder untuk custom reminder. Teman-teman bisa ngubah, kita kembalikan misalkan jam 02 ya, bukan 2 aja. Silahkan diubah kata-katanya dengan yang sesuai keinginan ya, apa saja. Oke, kita simpan dulu. Baik, kita lanjutkan ke materi berikutnya. Ini tambahan custom yang agak berat, ya ini anti-spamming. Anti-spamming itu apa? Jadi begini, bot yang mengeluarkan reminder, ini kebanyakan dia akan mengirim notifikasi terus seperti ini ya. Sekarang waktunya sholat, sekarang waktunya imsa misalnya. Habis itu waktunya tahajud, kemudian waktunya duha, kemudian waktunya duhur, asar, dan seterusnya. Sehingga bot akan menumpuk keluar message ini. Kalau grupnya rame sih mungkin nggak akan kelihatan ya, tapi kalau untuk grup-grup kecil, maka akan kelihatan bot ini spamming banget sih gitu ya. Teman-teman bisa lihat di grup Selasar komunitas My Quran, di situ bot anti spamnya sudah saya aktifkan ya, sehingga ketika ada jadwal sholat, yang keluar cuma satu aja, satu reminder, satu atau dua maksimal. Imsak sama sholat subuh itu keluar bersamaan, habis itu cuma satu aja. Nah, caranya adalah ini nanti teman-teman saya tuliskan di blog ya, karena untuk anti spam ini termasuk ribet ya, penggunaannya termasuk ribet. Oke, kita tes di sini, kita ini blognya ya, anti spam. Nanti teman-teman bisa lihat di blog bagian anti spam ini sudah saya tuliskan anti spam. Nah, cara yang pertama adalah tambahkan variabel ini ya. Menit kita copy aja di sini. Teman-teman seperti biasa main copy paste ya. Letakkan di bawah zona time. Nah, ini dia di bawah zona time, kita kopas di sini. Main kopas saja. Nah, teman-teman nanti untuk mempelajari atau memahaminya silahkan teman-teman pahami sendiri. Kalau ada pertanyaan baru kita diskusikan ya, baik itu di grup Bot Indonesia ataupun teman-teman boleh komentar di YouTube ini. Oke, menit hapus silahkan diatur berapa menit setelah broadcast itu dikeluarkan. Boleh 5 menit, boleh 3 menit gitu ya, boleh 10 menit gitu ya. Kita simpan dulu, kemudian lihat lagi di blognya, kemudian tambahkan di function ya. Kita cari di sini ya, kita kontrol ini, kita copy. Oke, cari dan temukan ini ya, kata-kata seperti ini untuk pemula. Maka kita Ctrl F untuk pemula. Ini dia. Kita tambahkan fungsi di sini. Nah, ini dia ya. Tambahkan jadwal penghapusan. Kita format lagi, klik kanan, format dokumen, kemudian kita simpan. Kemudian teman-teman bisa lanjutkan, lihat di blog lagi. Kemudian modif jadwal sholat. Oke, kita kontrol. Oke, ini caranya adalah kita ini copy sini ya, kita copy. Ini ya, kita copy. Di sini. Kemudian kita copy, kemudian cari di bagian paling bawah, yakni ini ya, di rest ini ya, sesudah rest kita paste di sini. Nah, Ctrl F lagi, nah udah jalan ya. Kemudian langkah terakhir kita tambahkan rutin baru. Rutin baru ini kita letakkan di paling akhir lagi, yakni di sebelum tanda kurawal ini ya, kurung tutup kurawal di atasnya pas ini ya. Kita enter dulu, kita paste di sini. Kita format dokumen. Ya, sudah rapi.
Ctrl S. Oke, sudah jalan. Sekarang kita tes ya. Anti spamming ini kita tes. Untuk mengetesnya, teman-teman silakan diatur di menit hapusnya ya. Kita tes menit hapusnya adalah menit, kita ubah jadi 1 menit saja. Oke, kita ubah jadi 1 menit. Sebentar, saya aktifkan dulu pemicunya biar jalan ya. Pemicunya kita aktifkan, kita tampilkan jadwal, dipicu oleh waktu, timernya kita ganti menit. Ini teman-teman tidak perlu melakukan ini, terutama teman-teman yang kemarin sudah bikin ya. Ini saya nonaktifkan karena buat materi saja. Oke, sudah selesai. Masuk kembali ke editor. Kemudian kita aktifkan mode tesnya. Ya, kita aktifkan mode tes. Ctrl F, tes. Nah, ini dia. Kita ketik true. Sebentar, kita lihat menitnya. Ini menit ke berapa? 02. Oke. Kemudian kita coba true kan ya. Kita true. Kita simpan. Oke. Setelah 1 menit biasanya akan keluar ini ya, keluar mode tesnya, atau kita jalankan untuk melihat. Nah, ini dia ya, mode tes langsung keluar 2 ya. Ini keluar 2, ini nanti akan segera otomatis dihapus. Kita panjangin. Nah, ini akan dihapus 1 menit kemudian. Mode tesnya kita matiin, kita pause. Setelah 1 menit ini akan dihapus. Sekarang masih 06. Ini saya bisa mengeluarkan jam nggak sih ya? Enggak. Oke, kita tunggu ya sampai 06. Nanti videonya akan saya percepat biar teman-teman tidak menunggu kelamaan. Ini menitnya. Sambil menunggu aja deh ya. Ini menitnya saya kembalikan. Silakan teman-teman ubah sesuai dengan selera ya. Kalau saya sih saya isi 25 menit biar tidak terlalu pendek juga. Notif ininya, notif pemberitahuannya belum apa-apa, nanti kehapus juga nggak enak. Atau teman-teman boleh juga diganti. Nah, itu dia ya, udah kehapus semua dua-duanya ya. Nah, berarti sudah selesai, sudah sukses ya. Baik teman-teman, itu saja tips trik dari custom untuk reminder di jadwal sholat. Kalau teman-teman mengalami kesulitan atau ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silahkan komentar di YouTube sini, atau baiknya sih bergabung di grup Bot Indonesia, karena tidak hanya ada saya saja, ada teman-teman programmer lain yang akan bisa membantu kalau saya lagi tidak aktif. Begitu. Terima kasih atas berkenan menontonnya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.